Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian kami yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Wi-Fi di Kampus dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Proses Pembelajaran Mahasiswa di Gedung Timah II dengan dosen pengampu Dr. Eng Mursyid Hasan Basri, STMT. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Agusti Alasati, Arini Fitria, dan Claudia Putri Fong. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arini Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian kami. Di era digital saat ini, akses internet yang cepat dan stabil sangat penting untuk meningkatkan kegiatan akademik dan penelitian. Universitas Bangka Belitung menyediakan layanan Wi-Fi dan kecepatan yang diharapkan sebesar 50 Mbps. Namun, pengukuran menunjukkan kecepatan yang diterima pengguna di Gedung Timah II itu sebesar 8 Mbps per orang. Kualitas Wi-Fi ini yang sangat rendah akan membatasi akses mahasiswa dan staf terhadap sumber daya online, menghambat proses belajar mengajar, serta menyebabkan gangguan dalam video konferensi, streaming, serta pengunduhan materi akademik, yang akhirnya akan menurunkan kepuasan pengguna terhadap layanan universitas. Selanjutnya ada rumusan masalah kami adalah, yang pertama adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas layanan Wi-Fi di kampus. Yang kedua adalah apa saja rekomendasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kampus. Tujuan penelitian kami ini yang pertama adalah menganalisis penyebab, yang kedua itu adalah mengevaluasi kinerja jaringan, yang ketiga itu adalah merumuskan solusi. Selanjutnya adalah kerangka berpikir penelitian kami ini adalah kami memiliki 2X. Yang pertama X1-nya adalah waktu, X2-nya adalah lokasi. Untuk Y-nya itu kami adalah Wi-Fi speed atau kecepatan Wi-Fi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia. Berikutnya, saya akan memaparkan materi terkait root cause analysis. Seperti bagian yang bisa dilihat, dengan masalah utamanya, kecepatan Wi-Fi di bawah 50 Mbps. Dengan kategori penyebabnya, waktu pada jam sibuk, pagi, siang, sore, pada jam-jam tersebut banyak pengguna yang mengakses Wi-Fi, yang dapat menyebabkan penurunan kecepatan karena bandwidth terbagi di antara banyak pengguna. Berikutnya, banyak mahasiswa. Di saat waktu kuliah ataupun jam istirahat, jumlah pengguna yang menggunakan Wi-Fi meningkat secara signifikan, sehingga mempengaruhi kecepatan Wi-Fi. Berikutnya, faktor lokasi. Jarak dari router. Jika perangkat berada jauh dari router, sinyal yang diterima akan semakin lemah, yang dapat mengakibatkan kecepatan internet yang rendah. Berikutnya, penghalang. Adanya penghalang fisik, seperti dinding, beton, atau rolling door yang dapat menghalangi sinyal Wi-Fi dan mengurangi kualitas koneksi. Hasil dan pembahasan. Analisis pengaruh lokasi terhadap kecepatan Wi-Fi. X, lokasi kategorikal, Y, kecepatan Wi-Fi numerikal. Jadi menggunakan analisis ANOVA. Terdapat adanya hipotesis atau dugaan yakini. Yang pertama, hipotesis 0, H0, tidak ada pengaruh lokasi terhadap lama kecepatan Wi-Fi. Yang kedua, hipotesis alternatif H1, ada pengaruh lokasi terhadap lama kecepatan Wi-Fi. Selanjutnya, analisis pengaruh lokasi terhadap kecepatan Wi-Fi, yaitu dapat dilihat dari well-test, hasilnya menunjukkan kasus ini p-value sama dengan 0,0000 yang hasilnya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, gagal menolak H0 dan hipotesis alternatif H1 diterima, yang artinya ada pengaruh lokasi terhadap kecepatan Wi-Fi. Berikutnya dapat dilihat modul summary, nilai R-square sebesar 28,39% yang mengindikasikan bahwa lokasi mempengaruhi kecepatan Wi-Fi sebesar 28,39%, sedangkan 71,61%, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk menemukan faktor lain yang pengaruhnya lebih besar. Kemudian ada internal plot atau grafik interval yang dapat dilihat yang menunjukkan perbandingan rata-rata kecepatan Wi-Fi di 3 lokasi berbeda, yaitu lokasi kanan memiliki rata-rata kecepatan Wi-Fi tertinggi, lokasi belakang memiliki kecepatan Wi-Fi sedang, dan lokasi kiri memiliki kecepatan Wi-Fi terendah. Garis vertikal menunjukkan tentang kepercayaannya 95%. Berikutnya, analisis pengaruh waktu terhadap kecepatan Wi-Fi. X waktu kategorikal, Y kecepatan Wi-Fi numerikal.
yang menggunakan analisis ANOVA. Terdapat adanya hipotesis atau dugaan. Yang pertama, hipotesis 0, H0, tidak ada pengaruh waktu terhadap lama kecepatan Wi-Fi. Yang kedua, hipotesis alternatif H1, yaitu adanya pengaruh waktu terhadap lama kecepatan Wi-Fi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agustia Larasati. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh waktu terhadap kecepatan Wi-Fi. Bisa dilihat di Weltech, hasilnya menunjukkan dalam kasus ini p-value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, gagal menolak H0 dan hipotesis alternatif H1 diterima. Artinya ada pengaruh waktu terhadap kecepatan Wi-Fi. Terus ada model summary nilai R-square sebesar 20,87% mengindikasi bahwa waktu mempengaruhi kecepatan Wi-Fi sebesar 20,87%. Sehingga waktu berpengaruh besar 20,87% dan lokasi berpengaruh sebesar 28,39%, sehingga waktu dan lokasi memiliki total pengaruh 49,26%, sehingga ada 50,74% faktor lain yang pengaruhnya lebih besar daripada lokasi dan waktu. Selanjutnya adalah interval plot of kecepatan Wi-Fi versus waktu. Interval plot atau grafik interval yang menunjukkan perbandingan rata-rata kecepatan Wi-Fi di 3 waktu yang berbeda, yaitu pagi, siang, dan sore. Pada waktu pagi, kecepatan Wi-Fi yaitu paling rendah. Pada waktu siang, kecepatan Wi-Fi meningkat, dan pada waktu sore, kecepatan Wi-Fi paling tinggi tetapi variasinya juga lebih besar. Garis vertikal menunjukkan rentang kepercayaan 59%. Selanjutnya, rekomendasi solusi yang kami tawarkan untuk memperbaiki kecepatan Wi-Fi di Gedung Timah 2 Universitas Bangka Belitung. Yang pertama itu peningkatan infrastruktur jaringan, yang kedua itu pengelolaan trafik jaringan, yang ketiga itu peningkatan kecepatan internet, yang keempat itu monitoring dan evaluasi berkala, yang kelima itu pengembangan teknologi. Kesimpulan penelitian kami ini adalah penelitian ini mengenai kualitas layanan Wi-Fi di Gedung Timah 2 Universitas Bangka Belitung menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata yang diterima oleh pengguna hanya sekitar 8 Mbps, jauh di bawah target 50 Mbps. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan meliputi infrastruktur jaringan, kepadatan pengguna, lokasi perangkat, dan waktu penggunaan. Analisis menunjukkan bahwa lokasi dan waktu memiliki pengaruh signifikan terhadap kecepatan Wi-Fi. Dengan lokasi kanan memberikan kecepatan tertinggi dan waktu pagi seringkali menjadi rendah. Total pengaruh dari lokasi waktu mencapai 49,26%, menyisakan 50,74%. Faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan Wi-Fi meliputi infrastruktur jaringan, pengelolaan trafik, peningkatan kecepatan internet, monitoring berkala, dan adopsi teknologi terbaru. Implementasi solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Wi-Fi tersebut, mendukung aktivitas pembelajaran mahasiswa, dan meningkatkan kepuasan pengguna di kampus. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.